Tanpa makanan satu ini, kue keranjang atau dodol Cina saat Tahun Baru Imlek tampaknya kurang lengkap. Karena itu tidak heran kalau para perajin dodol Cina atau kue keranjang ini sudah mulai sibuk memproduksinya sejak 2 bulan terakhir. Karena banyaknya pesanan yang datang dari wilayah Jabodetabek dan Bandung. Usaha produksi dodol Cina yang sudah lama ditekuni Nengsi, warga desa Parung Panjang ini setiap tahunnya dibanjiri pesanan dari wilayah Jabodetabek dan Bandung. Bahkan omset penjualannya pun mengalami peningkatan 100% dibanding tahun sebelumnya. Nengsi dan keluarganya sudah memproduksi kue keranjang secara turun-menurun. Dan Nengsi menjadi pewaris keturunan kelima yang meneruskan usaha dari sang ibu. Untuk membuat kue keranjang dibutuhkan waktu yang lama untuk memproduksinya. Makanan yang terbuat dari tepung beras ini kemudian diolah dengan air gula merah yang telah direbus selama kurang lebih 3 jam dan diaduk dengan air santan kelapa. Setelah adonan diaduk menjadi satu, adonan dodol dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dikukus. Meski proses pembuatan dodol ini cukup rumit dan lama, namun makanan ini sudah menjadi tradisi makanan khas Hari Raya Imlek. Sekarang udah nyampe, kalau sampai setahun setengah udah nyampe pesanan. Kan masih setengah bulan ya. Ya mungkin sih mudah-mudahan nyampe sampai 3 ton. Proses pembuatannya kan gini, pertama nih kita beras tuh dicuci bersih, ditiriskan. Terus setelah itu dijadiin tepung, digiling. Setelah digiling kita masak gula. Masak gula tuh sekitar 2 jam. Nengsi mengaku memasuki musim Imlek seperti ini, harga kue keranjang dalam satu paket mencapai 50 hingga ratusan ribu rupiah. Maka tak heran jika omset per bulan mencapai 50 juta rupiah. Untuk pemasarannya, kue keranjang ini dijual ke wilayah Jabodetabek dan Bandung. Dari Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.